Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri di rumah. Praktikum yang akan saya lakukan kali ini adalah pada bab reaksi pencoklatan. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui jenis pencoklatan pada bahan hasil pertanian dan juga untuk mengetahui pengaruh pengolahan dan jenis bahan pangan terhadap reaksi pencoklatan bahan. Nah, alat-alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini, alatnya ada pisau, wadah, timbangan, panci, sendok, plastik, dan bahan yang digunakan ada kentang, asam sitrat, gula, garam, air, dan kertas label. Nah, mari kita masuk ke praktikum. Langkah pertama pada praktikum ini adalah bahan komoditi yaitu kentang ditimbang beratnya menggunakan timbangan dan dicatat beratnya 150 gram. Lalu kentangnya dikupas menggunakan pisau. Setelah kentang dikupas, lalu kentang dibagi menjadi 4 bagian. Setelah kentang dipotong menjadi 4 bagian, selanjutnya kentang akan dimasukkan ke dalam plastik dan diberi label. Kentang ini akan diberi label dan disimpan pada suhu kulkas untuk mengetahui proses pendinginan. Selanjutnya, kentang direndam dengan air yang telah diberi asam sitrat. Setelah kentang direndam selama 10 menit di dalam larutan asam sitrat, kentang ditiriskan dan dimasukkan ke dalam plastik. Lalu diberi label. Selanjutnya, kentang dengan penambahan garam, larutan garam yang telah dididihkan terlebih dahulu. Selanjutnya dipanaskan air hingga mendidih. Lalu ditambahkan garam secukupnya. Setelah air mendidih, maka dimasukkan kentang dan ditunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit, maka dimatikan kompornya dan kentang ditiriskan. Kentang yang sudah dipanaskan dengan larutan garam selama 10 menit akan dimasukkan ke dalam plastik dan akan diberi label. Lalu akan disimpan pada suhu ruang selama 4 hari untuk diamati. Ditambahkan dengan gula. Lalu masukkan kentang. Kentang yang direndam dengan gula pada suhu kurang lebih 60 derajat atau suhu panas. Setelah 30 menit harus diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya kentang yang sudah direndam dalam larutan gula pada suhu panas yaitu kurang lebih 60 derajat Celcius akan dimasukkan ke dalam plastik setelah ditiriskan ya guys.
dimasukkan ke dalam plastik, direndam tadi selama kurang lebih 30 menit. Lalu diberi label, dan disimpan pada suhu ruang selama 4 hari untuk diamati perubahan apa yang terjadi selama 4 hari tersebut. Lalu yang terakhir adalah kentang, bagian potongan kentang yang disimpan pada suhu ruang, namun tidak diberikan penambahan apapun untuk menjadi perbandingan, akan dimasukkan ke dalam plastik dan akan diberi label. Kentang yang tidak diberi penambahan apapun ini disimpan pada suhu ruang dan diamati selama 4 hari untuk menjadi perbandingan kentang yang telah diberi penambahan seperti tadi. Nah, jadi ada total ada 4 kentang yang diberi penambahan dan disimpan pada suhu kamar maupun suhu dingin. Yang pertama ada kentang yang tidak diberi penambahan apapun namun disimpan pada suhu ruang untuk mengetahui proses pendinginan. Selanjutnya ada kentang yang telah direndam oleh asam sitrat selama 10 menit. Selanjutnya ada kentang yang telah direndam dengan air garam mendidih pada suhu panas dan akan disimpan pada suhu kamar selama 4 hari. Selanjutnya ada kentang yang telah direndam dengan larutan gula yang panas dan akan disimpan selama 4 hari pada suhu ruang. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.